Oke, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas analisa teknikal dari 3 jenis saham. Ini ada BMTR, DMAS, sama TLKM yang akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mengenai pergerakan harga daripada IHSG gitu. Nah, pergerakan IHSG ini lumayan bagus ya. Yang mana IHSG ini sudah berhasil memantul dari supportnya di sini ya. Ini support, ada support minornya, berhasil memantul sampai ke resistennya di level 6102 ini. Ini lumayan bagus ya, yang mana IHSG ini juga sudah berhasil melintas atau menyeberang daripada indikator MA-nya ini. Ini ada MA20 sama MA50 ini. IHSG berhasil melewati ini ya, menyeberang ke atas tuh. Ini pertanda bagus. Kalau sudah melintas seperti ini, diperkirakan akan ada tren baru yang akan dibentuk oleh harga atau dibentuk oleh candlestick IHSG ini gitu. Dan hari Jumat kemarin IHSG kalau kita lihat dia ditutup sedikit koreksi ya gitu. Mungkin ini karena faktor hari Jumat adalah faktor hari taking profit gitu ya, sehingga mayoritas saham itu pada koreksi semua gitu. Nah, perkiraan kita untuk hari Senin besok mungkin IHSG akan uji resistennya, karena ini titik resistennya di sini ada dua nih. Nah, ini akan uji resistnya di hari Senin. Kalau seandainya IHSG berhasil tembus ke atas, hari Senin ditutup, kemungkinan IHSG akan lanjut lagi rally ke atas gitu. Tapi kalau IHSG tidak berhasil memantul atau tidak berhasil closing di atas ini, di atas resistennya ini, maka IHSG akan menuju ke bawah kembali gitu. Ya, harapan kita IHSG akan terus berlanjut ke atas, karena kalau IHSG rally ke atas itu menjadi pertanda bahwa mayoritas saham di Indonesia itu sedang dalam keadaan harga bagus. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita akan bahas BMTR. Ya, BMTR ini merupakan salah satu saham yang mana Lo Keng Hong juga berinvestasi di sini ya gitu. Kalau kita lihat BMTR ini berhasil keluar ya dari zona sideways-nya pada minggu ini. Di sini, ini ada zona sideways-nya nih. Ini kan dia bermantul di sini, tuh naik turun di sini ya. Dan pada minggu ini dia berhasil keluar. Walaupun pada hari Senin kemarin dia mencoba untuk turun nih. Ini ada candle shooting star di sini, tapi tidak berhasil ya. Keesokannya atau tanggal 2 Juninya itu dibalas ke atas gitu. Dibalas ke atas sampai ke resistennya yang di harga 290 ini ya gitu. Dan hari Jumat kemarin berhasil ditutup melewati batas resisten atasnya ini, ditutup pada harga 292 itu ya. Dan kalau kita lihat indikator ini menunjukkan ini pergerakan yang sangat bagus atau merupakan sinyal bagus, yang mana indikator ini berhasil crossing ke atas ya. Ini indikator MA20 nya berhasil crossing ke atas melewati indikator MA50 ya. Ini merupakan pertanda bagus ya bahwa akan ada pergerakan tren baru ke atas ya. Kalau kita lihat berdasarkan teknikal saham ini, seharusnya kita optimis dia akan lanjut ke atas ya, yang mana candlestick ini mulai berjalan di atas indikator moving average ya. Ini merupakan pertanda bagus bahwa akan ada tren baru gitu. Dan kalau misalnya hari Senin kita mau beli ya, ini kita mungkin bisa beli di harga 292 di harga penutupan kemarin, atau menawar sedikit di harga 290 ini ya gitu. Bisa di situ. Dan target profitnya itu ada di 298 yang pertama nih ya. Untuk resist pertama nih 298 itu kalau kita lihat dari angka 29 dari harga 292 ini ada keuntungan 2,19% ya. Tapi kalau kita coba tarik dari 290 ya sama aja 2%-an ya, 2%-an gitu. Nah, kalau misalnya berhasil tembus, dia bakalan bisa ke atas lagi gitu, untuk sampai ke resist selanjutnya di 320. Ini ada 7%-an tambahan gitu. Ya, semoga aja BMTR berhasil lanjut lagi ke atas ya gitu. Oke, itu tadi untuk BMTR. Kita lanjut lagi ke DMAS. Nah, DMAS atau Pura Jalta Lestari juga pergerakannya juga lumayan bagus ya, yang mana dia sudah berhasil memantul juga dari supportnya di sini. Ini ada supportnya dua, ini tanda titik pantulan support ya, dan dia juga berhasil mantul ke atas menuju resisten selanjutnya ini, dan ditutup dengan candle yang lumayan bagus ya. Ini candle ini besar ini, dan biasanya candle seperti ini akan ada pertanda bahwa harga akan berlanjut ke atas gitu. Dan dia juga candle ini sudah melewati indikator MA20 ya. MA20 ditutup di sini, dan kita harapkan semoga harga DMAS ini berlanjut lagi ke atas, dan indikator MA20 ini bisa menyilang ke atas melewati indikator MA50 gitu. Ya, kalau misalnya ini berlanjut ke atas, kita beli di harga 228 bisa ya. Ini target profit sampai ke 242 ya, 242 kalau kita lihat
keuntungannya itu profitnya ada berapa ya gitu. Kalau kita ambil dari 228 sampai ke sini ada 6%-an ya, cukup lumayan gitu. Di sini ya, ini analisa teknikal untuk DMAS ya, kita harapkan semoga dia bisa naik lagi ke atas gitu sehingga memberikan profit untuk kita gitu. Dan kalaupun berlanjut bisa ini ada tambahan profit lagi nih di area sini ya gitu. Oke, ini tadi untuk DMAS ya. Kita lanjut ke saham terakhir, ini saham TLKM atau Telkom Indonesia gitu. Kalau kita lihat pergerakannya di sini ya, minggu lalu lumayan. Nah, apalagi minggu lalu sudah menunjukkan pertanda bagus ya, yang mana kalau kita lihat dari indikator MA20 sama MA50 nya TLKM ini sudah menunjukkan persilangan bagus di sini, yang mana indikator MA20 ini berhasil crossing ke atas gitu ya, dan harga juga sudah naik ke atas gitu, menyentuh di resisten atasnya ini ya gitu. Kalau kita lihat ini kemungkinan dia akan berusaha menguji resisten ini ya. Tapi kalau kita lihat dari candle terakhir ini, candle seperti ini ya, ini kalau nggak salah namanya candle hammer ya, hammer apa hanging man gitu, saya lupa namanya. Kalau misalnya ada candle seperti ini yang bentuknya kayak palu ke atas nih ya, dan ekornya di bawahnya panjang, ini biasanya petanda bahwa akan ada pergerakan lanjutan harga gitu, lanjutan harga ke atas gitu ya, lanjutan harga ke atas ini ya. Semoga aja bisa terjadi, dan kalau memang kita lihat secara teknikal ya, analisa teknikal seharusnya seperti itu ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk TLKM ini mungkin perlu kita waspadai ya, ini ada tanda seperti ini bahwa TLKM akan membagikan dividen ya. Tapi kalau kita lihat dari RTI, tanggal pembagian dividennya TLKM ya, kita sini udah saya ketik ya, kita lihat di corporate action ini, agak loadingnya agak lama ya. Nah, ini tanggal come date nya tanggal 8 ini hari Selasa ya, hari Selasa besok, dan ex date nya tanggal 9. Ini salah satu yang harus kita waspadai ya, karena biasanya kalau saham itu mau bagi dividen itu biasanya akan jatuh harganya di ex date. Kenapa? Karena biasanya itu ada beberapa trader yang coba beli saham itu mengincar tanggal come date nya aja gitu, mengincar tanggal come date nya aja karena mencoba untuk mencatatkan nama sebagai pemegang hak siapa saja yang bisa menerima dividen dari saham ini. Dan ketika sehari setelahnya itu tanggal 9, maka dia langsung keluar semua itu, langsung keluar, dijual sahamnya semua tanggal 9 ini, sehingga efeknya itu adalah harga saham akan jatuh gitu ya, atau yang sering disebut dengan dividend trap gitu. Kalau TLKM coba kita lihat dividend trap sebelumnya ya, apakah dia ada. Nah, ini ada tanda, nah tanggal dividen lagi ya, ini nah di sini tanggal berapa ini, tanggal 29 Juni ya. Coba kita lihat dari RTI lagi tanggal 29 Juni. Yang ini pembagian dividen sebelumnya 29 Juni, tanggal 30-nya ex date-nya. Kita lihat tanggal ex date-nya 30 selanjutnya. Nah, jatuh kan ke bawah nih. Nah, jatuh di sini. Ya, ini salah satu yang patut kita waspadai kalau untuk TLKM di samping pergerakan harganya yang lumayan bagus ini ya, dan persilangan MA ini yang volumenya standar sih situ ya. Terus kalau misalnya kawan-kawan mau spekulasi buy, bisa aja mungkin beli di hari Senin kan masih tanggal 7, tahan ya, mungkin bisa seperti itu. Nah, setelah kawan-kawan jual lagi tanggal 9, coba perhatikan lagi ya, kalau misalnya terjadi dividend trap ya, jadi dividend trap, perhatikan sehari atau 2 hari setelahnya, ataupun kalau mau lebih pasti lagi perhatikan seminggu setelahnya, di hari Senin minggu depannya lagi, apakah ada sinyal untuk TLKM ini bisa naik lagi ya. Kalau seandainya ada sinyal, silakan dibeli lagi TLKM ini, karena kalau kita tahu TLKM ini merupakan saham yang sangat bagus ya di Indonesia, yang mana dia juga punya pelanggan yang cukup banyak, jadi tingkat konsumsi terhadap produk dari TLKM ini lumayan tinggi, yang mana tingkat konsumsi itulah jadi faktor pendapatan daripada satu perusahaannya gitu. Oke, itu tadi analisa teknikal mengenai 3 saham ini, TLKM, DMAS, BMTR ya. Tentunya analisa ini bersifat disclaimer on ya gitu. Kalau misalnya dirasa analisa ini tepat, silahkan diikuti. Kalaupun masih ragu, silahkan dianalisa kembali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya ini. Kalaupun video saya dirasa bagus, silahkan diklik tombol like. Dan sampai jumpa di video berikutnya.